mengambil hipotesa, artinya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang akan kita bahas pada hari ini ya. Terus sebelum kita mulai belajar, saya absen dulu kalian. Saya mau tahu siapa yang sudah hadir pada hari ini, siapa yang sakit, siapa yang sakit. Absen ya. Yang pertama Aisyahul Al-Nisa mana? Hadir ya. Febri Jahrani, dia Anindita, dia Jari, kemudian Resti Witri, dan kemudian Anjana Ayu Sakit Kurnia Fatona, Isdenia, kemudian Aini Romantika Sakit, kemudian Nina Yunitiam, dan Nina Martina, kemudian Lopan, kemudian Luna Yudhiratul Hasanah, Cynthia Vero Sakit, kemudian Mada Uliana Sakit, Nurul Suhada Fatimah Zahra, Rohmatus Silmi, Kristiana Dewi Sapitri, Safira Indah Taza, kemudian Sekia Arsagita, yang terakhir Zakiatul Munawarah. Jadi kan kalian sudah tahu ini kita belajar matematika ya. Nah, sebelumnya kita ada keberkahan untuk kita dalam proses belajar ini, dan setelah belajar juga mari kita sama-sama berdoa ya. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari
binatang yang sangat besar, matanya sipit, telinganya lebar, besar, telinganya lebar. Jadi kan kalau gajah, coba perhatikan gajah, perhatikan gajah. Kalau gajah itu berdiri, telinganya selalu dibuka, dibuka. Nah, itu gajah. Apa maknanya di sana gajah? Jadi orang yang makanya ada orang yang menutup telinganya ketika diberikan sesuatu yang bermanfaat, dia tidak menutup. Makanya ada surat gajah kan? Ada surat gajah nih. Apa namanya surat gajah itu? Surat Al-Fil, ya. Pasukan bergajah yang disebut. Siapa yang menungganginya? Abraham. Mau mengajarkan apa dia? Nah itulah ya. Jadi dengan kendaraan itu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, menghancurkan hati orang-orang yang baik itu supaya menjadi tidak bisa menampilkan kebaikan di dalam dirinya. Jadi sekarang kalian jangan menjadi apa? Sebuah gajah, jadilah apa? Jadilah menjadi burung ababil, burung ababil yang terbang bebas di angkasa luas, bisa memandang sesuatu itu dengan luas. Artinya kalian bisa berpikir luas sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang baik kita ketika kalian bisa berpikir bahwasanya luas itu bukan dari bawah saja. Jadi sekarang kita langsungkan pada hari ini matematika ya. Matematika. Pada hari ini kita akan belajar matematika terkait dengan ini ya. Kita belajar matematika terkait dengan translasi sebagai di sini ya. Sebagai yang translasi. Nah ini transformasi fungsi linier, transformasi fungsi kuadrat, transformasi fungsi eksponensial, translasi, ini kaitannya dengan transformasi. Nah, kalau berbicara tentang transformasi ini, udah pernah nonton film Transformer nggak? Transformer itu apa di sana kalian-kaliannya? Mobil yang berubah. Jadi berubah. Nah, mobil yang berubah jadi robot, ada yang menjadi pesawat terbang, seperti itu ya. Pak, pesawat terbangnya bisa berubah jadi. Nah, maka translasinya ada perubahan. Baik itu kaitannya dengan fungsi linier. Nah, kalau kita berbicara fungsi linier nih, fungsi linier itu adalah persamaan garis lurus itu. Masih ingat persamaan garis lurus? Masih ingat? Masih? Masih. Coba. Ada yang bisa buatkan contoh satu aja. Persamaan garis lurus sama anak. Persamaan garis lurus kan kemarin ada. Berapa? 2x plus 2 ya boleh. Nah, jadi itu akan kita buktikan kenapa 2x plus 2 katanya. Katanya ini yang itu kasih apa dulu? Nah, 2x plus 2 katanya. Jadi kita buktikan dia bahwa apa namanya? Bahwa 2x plus 2 itu adalah persamaan garis lurus dengan memiliki syarat nanti ada sumbu x-nya seperti apa. Nah, masih ingat kan itu? Sumbu y-nya seperti apa. Nah, baru kita bisa menentukan nanti dia ada garis lurus. Kemudian, ada transformasi fungsi kuadrat. Masih ingat fungsi kuadrat? Siapa bisa contohnya apa namanya? Apa? 2 plus 3. Nah, kalau berapa? Apa berapa? Oh, ada 4. Ada ya, itu ada 4, ada
X plus titik-titik plus bisa plus 1 plus bisa plus B dan ya yang disebut dengan eksponensial. Nah, sekarang apa tujuannya? Nah, ya dulu tujuan pelajaran ini. Nah, kalian bisa memahami apa yang disebut dengan transformasi pada suatu fungsi ini, fungsi kuadrat, fungsi eksponen. Kemudian nanti bisa mentranslasikan fungsi ya. Nah, gitu ya. Jadi setelah itu, nah baru kalian tahu bahwa persamaan ini akan ada gambarnya. Setelah kalian bisa gambar, nanti kalian bisa pindahkan dia, translasikan. Nah, kita masuk sekarang ke ini ya, translasi. Nah, jadi ada translasi itu, ada translasi yang disebut dengan translasi, ada yang vertikal, ada yang ya, ada yang ke atas, ada yang ke atas, bawah, itu ya. Jadi perhatikan nih, translasi vertikal. Definisinya ini grafik Y sama dengan Fx plus D adalah hasil translasi dari Y sama dengan Fx oleh A-nya sama dengan 0 dan ini komponen D-nya. Nanti dia punya nilai ya. Nah, sehingga maka akan diperoleh rumus seperti ini untuk translasi vertikalnya ya. Kalau vertikal berarti kemana ya? Atas. Ingat bahwa grafik itu akan bergerak ke atas atau bisa ke bawah. Dengan catatan dia ke atas harus B-nya lebih besar dari 0. B harus lebih besar dari 0. Maka bergeser ke atas. Sedangkan untuk B kurang dari 0, maka grafik akan bergeser ke bawah. Sehingga translasi yang diperoleh adalah Y sama dengan Fx plus B. Nah, dia disebut sebagai pergeseran fungsi secara vertikal. Nah, itu ya. Jadi tinggal nanti ketemu soal, tinggal masukkan rumus ke dalam ini, bentuk ini ya. Nah, ini bentuk apa namanya, ini bentuk eksponen kayak di atas 2x plus b. Gambarnya grafik ini. Nah, jadi itu nanti kalian akan bisa setelah dengan materi ini, dengan pelajaran ini, kalian nanti bisa menggambar, kemudian bisa menggeser gambar tersebut ya. Nah, kemudian setelah vertikal masih ada yang disebut dengan translasi horizontal. Translasi horizontal definisinya nih 1.2 nya, grafik sama dengan Y sama dengan Fx min A ya. Y sama dengan Fx min A. Jadi unsur X nya yang akan yang berpengaruh nanti dengan dikurangi oleh ini ya. Maka tadi 0-nya di atas, nah sekarang ini B-nya di bawah 0 nilainya. Nah sekarang ini A-nya yang punya nilai. Nilainya itu lebih dari 0 ini. Nah, artinya dia atau kurang dari 0. Kalau dia lebih, A-nya lebih besar dari 0, maka dia bergerak ke mana? Kanan. Pergerakan garis grafik itu ya. Kalau A-nya kurang dari 0, maka dia bergerak ke di sumbu negatif di sumbu X atau sumbu positif pada sumbu Y apabila ini syaratnya ini ya. Itu ya. Contoh. Translasi dari fungsi Fx sama dengan X plus 1 dan X min 3 oleh A 0. Untuk A sama dengan min 3 ini ya, adalah ke kiri. Sehingga sumbu X
kanan. Yang antara kanan ini kiri negatif ya. Sedangkan oleh 0. Nah, B-nya berarti untuk B sama dengan 2 adalah ke atas. Jadi ketika B-nya sama dengan 2, maksud yang tadi itu ya, ketika B-nya sama dengan 2 atau lebih besar dari 0, maka dia bergerak ke atas. Gitu ya. Nah, ini vertikal dan horizontal. Nah, nanti bisa digabungkan ya. Kedua-duanya bisa digabungkan ini antara translasi ini bernilai hanya nilainya ada dan ini B-nya juga tidak 0 nilainya ya. Artinya sama-sama mempunyai nilai yang lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Nah, ini fungsi yang horizontal ini horizontal ini adalah fungsi rumusnya ada Y sama dengan Fx min A. X di contoh dapat mengilustrasikan dengan Fx sama dengan X plus 1 X min 3 atau dapat ditulis sebagai Y sama dengan apa ini? X kuadrat ya min 2X min 3. Itu kan apa? Dikalikan nih X kali X kuadrat terus X kali min 3 3X terus 1 kali X nah terus ini 1 kali min 3 sehingga grafiknya nanti hasilnya adalah ini. Grafiknya akan menjadi ini grafik awalnya ya. Nah, setelah ditranslasikan oleh ini, selanjutnya Y sama dengan X kuadrat min 2X ya. X kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 hasil awal tadi ya ditranslasikan oleh A-nya 0 ya. Kemudian ini B ada nilainya untuk A sama dengan min 3 sehingga grafik bergeser ke kiri karena ini min 3 grafik bergeser ke kiri. Nah, diperhatikan nah bentuknya dari awal kemudian ini kiri ya seperti itu. Nah, berarti apa namanya yang ini yang kalau B-nya ada nih, ini 0, A-nya 0, kemudian B berarti kemana ini? Kemana dia? Pergerakannya? Pergerakannya kemana nih? Kemana pergerakannya? Berarti ini terhadap sumbu X-nya tidak ada pengaruhnya kan? Kalau yang A-nya 0 berarti yang mempengaruhi nanti fungsinya adalah B ya, yang B berarti dia ke atas. Nah, sekarang kalau yang B-nya 0 A-nya punya nilai dan nilai B-nya adalah 0 maka bergerak kemana tadi? Untuk ingat berarti ini bergerak kemana? Atas bawah? Nah, kalau A-nya yang berpengaruh nah, berarti terhadap sumbu X ya, berarti yang berpengaruh ke kiri atau ke kanan ya. Nah, biar kalian bisa memahami ya, kita langsung aja kita coba dia yang ini ya soal. Nah, ini saya kasih contoh ini vertikal ya, vertikal A aksen sama dengan apa ya? X aksen koma Y aksen. Nah, ini
Sehingga kita akan pada rumus dari ini ya, perhatikan. Ini kita mencari X aksen nih. Ya. Y aksen. Kemudian menggunakan vektor dikali-kalikan ini X, ini ya. Kemudian Y ditranslasikan oleh dalam kurung ini 0 dan B. Maka dari sini akan diperoleh X aksen sama dengan X plus 0. X plus 0 ya. X plus 0 plus Y aksen sama dengan Y plus B. Itu ya. Y plus B. Y plus B. Nah, sehingga rumusnya akan menjadi ini akan menjadi X aksen sama dengan X, kemudian ini akan menjadi Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, sebagai contoh ya, contoh nih, Y sama dengan Fx sama dengan X plus 3. Nah, contoh nih, 0 Y sama dengan Fx sama dengan X plus 3 bukan translasi oleh 0 dan 2. Berarti A-nya 0, B-nya 2. Cara penulisannya jawab. Y sama dengan Y sama dengan E plus 3. Sekarang kalau dia ini 0 nih, berarti tidak ada pengaruhnya kan terhadap X ini ya. Tidak ada pengaruhnya terhadap sumbu X. Maka X-nya akan tetap karena tidak ada pengaruhnya kan. Kalau dia berapapun oleh 0 ini ketika ditranslasi ini dia tidak berpengaruh. Ya karena apa? Ditambah 0 juga tidak berpengaruh, tetap nilainya Y sama dengan X plus 3 gitu ya. Nah, sekarang ditranslasi oleh Y sama dengan 2. Tinggal apa nih? Kan ada rumus ini. Y aksen sama dengan Y plus B. Nah, maka ya. Maka Y aksen sama dengan Y plus B. Y plus B. Maka Y aksennya sama dengan Y-nya mana nih? Y-nya nih. Ingat kan? Y-nya ini ingat. Y-nya adalah ini. Maka Y plus 3 plus B katanya ya. Plus B plus 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan X plus 5. Berarti bergerak kemana? Dia bergerak kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Ingat, atasnya ketika B-nya lebih besar daripada 0. Bergerak ke atas. Vertikal. Ya, itu udah ada judulnya ya. Itu pandai-pandai melihat judul ya. Pandai-pandai melihat judul. Nah, sekarang kita buktikan dia bergerak ke atas ya. Kita buktikan
Ingat ya, persamaan garis lurus dulu nih. Buat aja nih ya. Ingat, buat kotak. Kotak ya. Buat kotak. Nah, kotaknya umpamakan ini kotaknya indah aja ya. Seperti kalian melihat coklat aja ya. Coklat yang terbagi dari ya. Nah ini X, ini Y. Nah ketika X sama dengan 0, dari rumus ini masukkan dulu rumus ini. Rumus pertama yaitu Y sama dengan X plus 3. Tuh. Ketika Y sama dengan X plus 3, ketika Y X-nya 0, maka ini Y-nya berapa? Y-nya sama dengan X 0, Y sama dengan 3. Ya, terus ini Y-nya 0, maka X-nya berapa? Y-nya yang 0. Nih. Perhatikan nih. Y saya buat di sini ya. Y sama dengan X plus 3. Maka ketika Y-nya sama dengan 0, ya Y sama dengan berarti X plus 3 sama dengan 0. Kan ini Y ini ya. Maka X-nya sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya min 3. Tuh ya, temu. Berarti ketika X sama dengan 0, ya, Y-nya sama dengan X-nya 0, Y-nya sama dengan 3. Jadi ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya min 3. Tuh ya, X-nya min 3. Tinggal buat gambar aja nih. Ketika ini adalah sumbu Y. Nah sekarang masukkan ini. Perhatikan nih. X sama dengan 0, maka Y-nya 3. Cari 0 berarti 1, 3. Terus ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya min 3. 1, 2. Ditranslasikan nih oleh ini translasi 0 dan 2. A-nya 0, B-nya 2. Maka perubahannya menjadi ini. Y sama dengan X plus 5. Nah, tinggal buat sekarang kotak untuk nih. Kotak untuk yang X, Y. Ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ini. X sama dengan 0, maka Y sama dengan X plus 5. Ketika X sama dengan 0, maka ini 0 tambah 5. Berapa Y sama dengan? 5. Berarti di sini 5. Nah, perlu lagi buat satu. Nah, ini biar cepat ya. Terus ketika Y sama dengan 0, maka ini X plus 5 sama dengan 0, ya. Terus X sama dengan 5. X sama dengan min 5 nih. Nah, sehingga sekarang itu tinggal buat gambarnya ya untuk translasinya. Berarti di mana nih posisinya? X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan
maka Y-nya ini ternyata di sini deh 4 ini X-nya di 5. tinggal tadi garis dari umpamakan ini garis lurus ya. Kalau kita pakai garis berarti dia pergerakannya adalah nah ini dari paham ini dipahami ya? Nah kalau sudah bisa dipahami, nah sekarang ini bisa kalian catat, bisa kalian foto-foto dulu, boleh kalian bawa HP ya, bisa foto sebagai bahan kalian nanti di rumah untuk belajar gitu ya. Kalau sudah ada bahan kita untuk belajar atau mau buka HP juga ya, buka HP kan sekarang media sudah canggih, tinggal buka HP cari translasi vertikal, ya, cari translasi horizontal, ketemu gitu ya, gampang ya. Di masa sekarang ini sudah pokoknya serba cepat ya. Itu ini untuk yang translasi vertikal. Nah sekarang translasi horizontal. Translasi horizontal. Nah, itu ya. Ada translasi horizontal. Bagaimana caranya translasi horizontal? Tinggal ini aja kita lihat juga ya. Bisa kita kembangkan menjadi vertikal dan horizontal. Ini ya, perhatikan semua horizontal. A-nya sama dengan E dan Y ya, ditransformasi oleh translasi dalam kurung A ini nol ya, ditranslasi AX, Y di titik A komponennya E, Y ditransformasi oleh translasi A, 0 A dan 0, maka dia akan menjadi apa? X aksen dan Y aksen. Nah, bagaimana cara mencari X aksen, Y aksen? Ya, nih, buat dia sama kayak ini ya, sama kayak itu. Buat ini X aksen, Y aksen, sama dengan buka kurung X dan Y. Untuk kurungnya ditambah tambah A dan 0. Nah, karena sekarang ini berarti kalau kita ambil berarti X aksen sama dengan plus A. Terus Y aksen sama dengan Y plus 0. Y plus 0. Nah, sehingga ini terlalu ketika ini dijumlahkan ya, tetap dirinya sendiri. Nah, Y itu sendiri. Nah, sehingga apa? Sekarang kita ambil contoh itu aja. Kita ambil contoh. Itu jadi contohnya. Lihat perbedaan gambarnya. Itu jadi contohnya. X aksen sama dengan X plus A. Nah, tinggal contohnya tadi tuh. Contohnya nih, Y sama dengan X plus 3 di translasi oleh berarti yang hanya ada ya, translasi oleh di sini kita ambil 2 dan di sini 0. Tuh, ya. Maka caranya sama. Translasi oleh ini. Caranya jawab ya. Jawab.
sama dengan X plus 3, maka di sini kita mencari ditranslasi, transformasi oleh translasi 2 dan 0 akan menjadi akan menjadi apa? Y aksen sama dengan X aksen sama Y aksen. Dari ya. Maka Y sama dengan aksen sama dengan. Nah sekarang masukkan ini X ini ubah kan nih X-nya ya. X plus A. X-nya dari sini akan berubah menjadi ini akan menjadi ini dulu nih X, maka X-nya sama dengan X aksen nih X aksen ini min A. Ini positif, pindah ke sini negatif. X aksen plus min A. Tuh ya. Nah sehingga masukkan ini ya. Dari Y aksennya masukkan ini Y aksen. Kalau maka Y sama ini, nah sama ya. Y aksen sama dengan Y katanya itu. Ketika Y ini adalah 0 ya. Sehingga masukkan nih Y aksen sama dengan dalam kurung X-nya berapa? Ini dia nih X min A. Nah berarti X min A-nya berapa ini? 2. X-nya min 2 plus 3. Nah, sehingga ini diperoleh Y sama dengan X min 2 plus 3. Ya. Maka Y-nya sama dengan X berapa? X plus 1. Ya, sehingga ini perubahannya dari X plus 3 menjadi X plus 1. Berarti dia bergeser kemana? Ke kanan atau ke kiri? Lihat, berarti ini positif ya, berarti ke positif ke kanan. Tuh ya, nah itu cara menyelesaikan. Jadi perubahannya menjadi tinggal kita gambar ya. Sekarang kita gambar nih. Tidak ada penghapus? Ada di sini? Tidak ada penghapus? Tidak ada penghapusannya? Tidak ada. Satu dulu dia biar dia bisa selesai. Apapun sudah begini aktivitasnya. Contoh itu ya, Y pertama dan Y sama dengan X plus 3 nih. Terus di transformasi oleh translasi 2 dan 0. Dia kita peroleh menjadi 2. Ini Y aksennya dia akan menjadi T 2 dan 0. Maka Y aksennya menjadi X aksen sama dengan berapa itu? Yang di bawah itu aksennya X plus 1. Nah tinggal gambar ya. Kita gambar Y sama dengan X plus 3 nih. Selanjutnya buat tadi itu kotak-kotak itu. Ketika ini X ini Y. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan ketika Y sama dengan
0 plus 3, maka Y-nya sama dengan 3. Terus ketika Y sama dengan 0, ya. Ini Y sama dengan 0, maka ini Y sama dengan ini 0, X plus 3. Maka X-nya berapa ini? X-nya? Ini yang ingat nih. X min 3. Jadi berarti tuh ya. Selanjutnya untuk Y aksennya nih sama dengan X plus ke 1. Nah ini kembali kita ke yang dulu ini pelajarannya. Nah ini sampai ini Y. Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya 1. Ketika Y sama dengan 0, maka X-nya min 1. Pintar ya. Hebat ya, kasih aplaus dulu. Nah, tinggal kita gambar kan? Tinggal kita gambar. Terus gambar nih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini X, ini Y. Terus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus ini Min 1, Min 2, Min 3. Ya sama ya. Coba siapa yang berani menggambar? Ayo. Siapa yang berani menggambar? Ayo maju. Ada yang berani menggambar? Ini ya? Ayo nih. Majuan. Oh. Ayo. Siapa we? Kita. Ayo. Maju. Satu orang. Ini apa itu? Buat titiknya. Jangan malu-malu. Buat titiknya kan itu. Pertama dulu buat. Di titik 0,3 ya. X-nya 0, maka Y-nya 3. Terus yang ini. Itu dulu masih dulu ya. X-nya min 3. Ya Y-nya 0, Y-nya min 3. Nah, min 3. Terus tarik garis. Tarik garis. Ya. Terus garis terus. Ya hebat. Mantap ya. Oke, sekarang kedua. X-nya sama dengan Y-nya 0. sama dengan 0, Maka Y Y-nya sama sama dengan 1. 1. Titik, kasih terus. Ketika Y Y sama dengan 0, maka Y. X-nya min 1. Terus tarik garis. Nah, berarti ini dari sini nih. Dari sini dia nih pergerakannya ke sini, ya. Dari titik 3 pergerakannya ke min 1. Ke min 1. Tuh. Nah, itu yang disebut dengan translasi horizontal. Nah, berarti horizontal boleh nggak dia ke kanan atau ke kiri? Boleh. Oh, berarti boleh, tergantung nanti nilai apanya? Nilai apanya? Nilai translasinya A dan B itu bernilai ada yang lebih dari 0, ada yang kurang dari 0, atau B-nya ada yang lebih dari 0 dan ada yang kurang dari 0. Begitu. Nah, jadi ini ya. Nah, itu silakan dikutip dulu, nanti pakai belajar juga di rumah ya. Pakai belajar di rumah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan translasi ya. Sudah? Sudah bisa tuh? Masih semangat ya nih? Masih. Tangannya ke atas. Tangannya ke atas, kemudian dinginkan tangan ini. Gosok sampai panas. Gosok sampai panas. Gosok sampai panas. Sampai panas.
Tuh ya. Nah, dan sekarang saya mau lihat fokusannya. Fokus apa tak masih nih? Sekarang kalau saya sebut mata, angkat tangan. Ya. Kalau saya sebut tangan, kedipkan mata. Ya. Kalau saya sebut kepala, angkat kaki. Ya. Tempatkan kakinya gitu ya. Fokus apa ini? Mata. Tangan. Masih ada yang fokus nih. Ulang sekali lagi. Nah, kalau mata, tangan, mata, kedip mata, kepala, tangan kaki, ya. Kepala. Oh, fokus ya. Mata. Oh, fokus luar biasa fokus ini. Mata. Tangan. Coba tadi fokus. Masih fokus ya. Nah itu, jadi fokus. Nah sehingga apa? Kalau sudah fokus, dan yang namanya fokus itu, ya kita kalau bahasa agama kita apa? Fokus. Khusyuk. Itu yang fokus itu ya. Nah nanti bahaya nih kalau nggak fokus. Nanti kalau ini kan jadi mak-mak nih nanti ketika sudah tamat nih. Jadi mak-mak. Nah ketika sudah tamat jadi mak-mak, besok masak kalau nggak fokus bahaya suaminya nanti keasinan. Nah kalau fokus tuh, saya membuatkan suami saya sok. Supaya dia rasanya asik ya. Kalau udah fokus nanti salah dimasukkan, nanti mau garam gula dimasukkan, mau gitu ya. Jadi ketika kalian sudah fokus maka garamnya pas, terus cabenya pas, terasinya pas. Nah jadi kalau sudah pas, gimana jadinya? Masakanmu good mami, dibilang gitu kan? Itu dia. Jadi oke ya, udah fokus berarti kita kembali ke sini. Kita kembali di ini sudah bisa translasi vertikal dan horizontal. Nah, sekarang yang vertikal, yang horizontal bisa digabungkan, ya. Vertikal dan horizontal bisa digabungkan. Ketika diperhatikan nih A, E, Y oleh C, A dan B. Berarti dia ada nilainya lebih dari 0 atau kurang dari 0 sehingga diperoleh A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Ya, tinggal bisa dicari nih pakai tadi lagi ya matrik terkait dengan matrik X aksen, Y aksen sama dengan dalam kurung X boleh A juga dulu, boleh mana ya X Y ditambah AB A dan B. Tuh ya sama, maka X aksen sama dengan X plus A terus Y aksen sama dengan Y plus B sehingga ini diperoleh X sama dengan X aksen min A terus ini diperoleh Y sama dengan Y aksen min B. Ini sama kayak ini kan tadi 0 karena ini ada nilainya maka sama kayak seperti ini ya. Nah untuk membuktikan bahwa ini adalah sama ya. Nah sekarang saya bagikan ini ada lembar kerja nih untuk kalian kerjakan. 1, 2, 3, 4 pas ya, pas 4 kelompok ya.
Y. Saya buat ini untuk empat Kelompok. Nah sekarang yang 4 kelompok ini semua akan menyelesaikan materi ya. Materinya ini ada 5 soal. 5 soal untuk diselesaikan secara berkelompok ya. Sekarang ini untuk kelompok di sini ya. Ini dikerjakan ini. Kita posisinya dulu ya. Minta posisinya. Oke ya, sudah ini tinggal ini diselesaikan ya. Terus kelompok 3 ya. Terus kelompok 4 juga. Yang 4 juga ikut. Oh ikut, jadi tak mau. Oh ternyata masih semangat ya. Semangat. Oke, tinggal diselesaikan ya. Di belakang ya, itu kan ada di belakang. Itu kan juga itu. Ini juga kan. Di sana kan ada kertas. Oh nanti, karena kita diskusikan nomor 5 itu kalau tidak nomor 5 itu, nomor 5 ini kalian ini berpikir untuk berpikir kritis, nah bagaimana cara kalian menyampaikan sesuatu itu setelah kalian menyelesaikan ini nomor 5. Sama aja caranya itu. Kalau udah ada contoh, udah ada contohnya, nah ini tinggal kalian lihat cara penyelesaiannya ini. Rumus-rumusnya juga sudah ada.
Ini 30 menit ya, waktunya 30 menit. Waktunya 30 menit. Waktunya 30 menit. Biar jelas, itu di papan sudah. Ya sudah jadi. Tinggal. Oh iya. Oh, satu berarti. Oke, mantap. Oke. Mantap. Niki caranya ya Ustaz. Oh iya. Pinter. Kita bertanggung jawab ya. Jadi untuk menyelesaikan
Min 2 atau plus 2? Min 2. Min 2. Nah, berarti kan gambar grafiknya. Nah, ini 2 X. Tinggal buat apa? Nih, kan sama kayak ini. 2 terus ketiga X sama dengan 0. Ya, nih. Ketika X sama dengan 0, maka itunya Y sama dengan 2 pangkat 0 plus 1. Terus Y-nya sama dengan berapa? 2 kan? Maka X, Y berarti ketiga X-nya 0, Y-nya 2 nih kan? Tuh. Buat titik. Terus apa lagi? X ketika X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2 pangkat 1 plus 2 nih. Maka ini sama dengan 2 pangkat ini 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah sekarang jadi di titik ada titik 1,4. Terus selanjutnya X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 pangkat 2 plus 1 sama dengan 2 pangkat 3. Terus sama dengan 6. Nih, hasilnya nih 2 kali 2 kali 2 kan? Pangkat 3. 2 kali 2 sama dengan 6. Tinggal buat grafik. Nih, pertama dari 0,2 Y-nya 2 sini 0,2. Terus X-nya 1. Ya, di sini 4. Ini ketemu ini 4. Nama gambarnya kan begitu kan? Nah, sekarang yang ditanya F min 2. Ini berarti Fx-nya ini dikurangi, tambahkan ini nanti 2. Gitu ya. Nah, coba itu. Itu nomor 3-nya. Kan masih banyak waktu ini, tinggal berapa menit ini? Oh, tinggal 25 menit. Kan? Aku jelasin itu ya. Jelasin. Nah, vertikal atau horizontal. Itu ya makanya. Apa? Jawab kan? Iya, udah. Ya kan udah. Kan yang ini belum.
dan titik B atau titik A atau titik 0 ya. Di mana ini Ustaz? Mana? Yang nomor 3 bagian D. Ini udah ini. Nol dong. Iya, 32 dapat 0 aja. Kalau dia tinggi sama dengan 0. Ketemu lah nanti ke gambarnya saya. Ya. Oke. Berarti 2 kali 4 sama dengan 2 kali 2 4 16. Ada yang sudah jadi? Tinggal waktunya tinggal 15 menit waktunya. Ya. Waktunya tinggal 15 menit. Ya. Waktunya tinggal 15 menit. Boleh bertanya ke kelompok lain juga boleh. Itu untuk menjalin kerjasama yang baik itu harus kelompok lain boleh. Saya izinkan ke kelompok lain. Ya. Kelompok 1 gimana? Kesulitannya nomor berapa? Nomor 3. Oh, nomor 3. Nggak bisa cuma teman-teman. Tanya aja. Atau saya ke sini aja. Nomor 3. Mana nomor 3? Sana. Kan nomor 3 nih. Ini yang namanya FY sama dengan FE. Nih. Terus rumusnya 2 X plus 1. Ya. Itu gambarnya dah. Ketemu gambarnya kayak gini. Nah. Kan gambarnya. Ini gambarnya. Gitu. Nah sekarang saya ditanya A. Tuh ya. Y sama dengan F X min 2. Mana F X ini kan? Kita tinggal masukkan Y sama dengan 2 X plus 1. Mana nih? Oh, min 2. Tinggal masukkan sekarang. Buat gambarnya X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 0 plus 1. Terus min 2, maka Y sama dengan 2. Makanya nih, maka 1 2. Y sama dengan 0. Maka di titik 0,0. Titik 0 Y-nya juga 0. Terus buat lagi. Terus Y-nya ketika X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 2. X-nya 1 plus 1. Terus min 2. Maka Y sama dengan 2 tambah 2 kan? Min 2. Terus Y sama dengan 4 min sama dengan 2. Berarti ini titik 1,. Gambar, dan
Oke. Udah? Selesai? Jadi ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi, nah kita refleksikan hasilnya dulu ya. Kita mau buktikan kebenarannya hasilnya ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk yang nomor 1, nomor 1 siapa yang berani? Oh, nomor 1 ya. Dari kelompok 1 ya, dari kelompok 1 ada. Hapus ya. Boleh ya. Sekarang kita koreksi sama-sama ya, kalau salah nanti kita cubit atau kita apakan? Kita buang ke laut. Boleh dibuang ke laut. Kalau benar kita kasih hadiah. Oh, ya nanti kita kasih. Yang benar nanti kita kasih cabutan. Yang benar kita kasih bungkus. Nah sekarang, ayo kembali ke ada depan dulu ya. Lihat dulu, Luna lagi konsen ya. Lihat Luna lagi konsen. Satu aja, satu. Nah, oke. Untuk yang A. Nah, kita buktikan dulu ya. Nah, kita buktikan dulu. Kita buktikan. Y sama dengan 2x kuadrat. Ya. Y sama dengan 2x kuadrat. Maka Y sama dengan MB. Nah, ini asalnya begini kan? Maka titiknya adalah Y sama dengan 2x kuadrat, ya. Tuh, ditranslasikan oleh D 2 dan 4 akan menjadi Y aksennya seperti apa? Tuh ya. Nah, coba kita buktikan tuh. Kan tadi kita dapat X aksen, Y aksen nih. Terus sama dengan dalam kurung oleh X, Y plus 2 dan 4. Nah, ini diperoleh X aksen sama dengan X plus 2 plus 2. Terus Y aksen
B-nya jadi 4 ya. Nah sekarang dari sini diperoleh X sama dengan X aksen tidak min 2 min 2. Oh iya ada itu X aksen min 2 ya. Terus dari sini diperoleh X Y sama dengan Y aksen min 4. Nah sekarang masukkan ke dalam ini ya. Ini masukkan ini Y sama dengan 2x kuadrat ya. Masukkan ini Y ini nilainya adalah Y aksen min 4. Oh iya betul ya. Kenapa betul? Ini betul. Oke ya. F sama dengan X aksen. Nah ini masukkan sekarang sama dengan 2 dikali masukkan ini X nya dalam sini. Ini dalam ini X ini berarti X aksen min 2 pangkat 2. Terus coba Y nya sama dengan 2 Jadi ini kelompok ini sudah selesai. Hebat. Sampai nomor 2 dah. 2A. Iya. Menjadi dokter harus bisa ini. Ya.
di sana ya. Ada pesan yang harus kalian cari di sana di Pythagoras besar. Kita sama-sama nyanyi ya. 1, 2, 3. Dia selalu kokoh tegak berdiri. Sehingga apa? Ketika juga naik ke puncak gunung yang tinggi, kita bisa melihat kalau sudah sampai di puncak gunung nih, semua terlihat indah. Jika wawasan kalian tinggi sekali, tinggi wawasan kalian, kalian akan bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Ya. Kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa ya. Doa